Salam sadis, salam sayur bening. Ketemu lagi di malam Jumat, hari Kamis. Bersama kita, Cuan Army ya. Jadi ya market semalam anomali. Ada yang bingung kok CPI-nya 91, market kok hijau ya. Mereka bingung. Jadi gini, jadi kita lihat semalam itu sangat volatile, fluktuatif market sempat ini. Jadi entah dia market precious metal, logam mulia ya, juga stock market ataupun kripto. Jadi semalam itu sebelum CPI pengumuman keluar itu lumayan naik juga ya kripto ya kan. Eh, Emas waktu itu masih merah, rada merah, eh, sekitar emas minus $4, $5 gitu ya. Platinum agak tinggi, minusnya saat itu $9 gitu ya. Begitu CPI keluar, market langsung drop, tiang panjang besar ya, kripto dung jatuh langsung, eh, sekitar waktu itu di 19.300 gitu, sempat ketahan 10 sampai 15 menit tuh, ada yang nahan di situ, nggak langsung drop. Jadi saya pikir waktu itu saya lihat loh, kemarin kan masih ingat saya buat video, pas saya cek itu saya agak curiga ya, saya bilang loh volumenya agak tinggi. Nah waktu drop itu saya lihat volumenya naik gitu, justru volume naik gitu ya. Nah makanya ada yang komen nanya, kok gimana bisa serok bear ini itu. Terus saya bilang tunggu, ini kayaknya ada yang nahan gitu di 19.300 ya kan. Terus volume naik 1 billion, yang dari 55 billion ke 56, drop malam ini gitu kan. Terus saya lihat, nah selang 15 menit, lebih kurang 15 menit baru dia drop lagi ke hampir uh, di 19.900 something lah ya. Tapi cepat ngeban balik ke 20.000, ditahan di situ ya kan. Terus pelan-pelan dia naik lagi 20.100, di situ dia main. Saya cek lagi di harga emas gitu, emas juga begitu. Emas yang begitu banting ya kan, begitu si CPI keluar juga banting, langsung tambah minus gitu ya. Eh, yang awalnya eh, $4 gitu something atau $5, sempat minus $9 emas ya. Eh, Platinum sempat minus, naik dari 9 ke $13 something gitu kan. Tapi tiba-tiba kok berubah lagi, dia drop selang setengah jam gitu, saya lihat drop. BTC juga ini volume naik, terus udah 19.300 mau ke 19, saya lihat loh kok berubah arah gitu. Nah volume tambah naik lagi. Nah di situ baru kita tahu bahwasanya, saya semalam saya lihat pergerakan fluktuatif gitu. Justru selang habis CPI itu 1,5 jam keluar dari CPI, market di emas duluan hijau gitu. Yang awalnya merah jadi hijau, mah hijau tipis. Wah, orang rupanya alihkan ke emas gitu, dan pada serok Bitcoin juga gitu. Jadi orang buang mereka. Jadi intinya market semalam itu saya lihat begitu. Jadi saya cek lagi ini apa reasonnya. Jadi kita bisa lihat satu hal yang bisa kita ambil satu kesimpulan, bahwasanya dengan keluarnya inflasi 9,1% ini, yang udah jelas ini kan ada dua setan lagi Fed harus pilih tuh ya. Setan inflasi, setan resesi. Jadi udah jelas ini 9 dia akan naikkan interest. Jadi mereka udah lihat juga semalam juga itu ratingnya untuk kenaikan interest rate itu berapa persen gitu ya, yang ininya itu naik. Yang sebelum keluar CPI itu masih 68%, 0,75 base point kemungkinan untuk naik gitu. Jadi tadi pagi saya cek lagi sudah di 88%. Mereka lebih yakin nanti 2 minggu ke depan Fed akan naikkan
0,75 itu indikasinya lebih strong di 0,75 yang kemarin itu masih 60-an% something sampai 68% ya. Justru sekarang 0,75%, 0,50 udah tenggelam gitu. Justru 0,75%, 88% mereka percaya Fed akan ambil keputusan itu, sedangkan 12% Fed akan naikkan 100 base point atau 1% gitu. Itu untuk sementara itu, ini dia punya indikasi ratingnya gitu ya, persentasinya. Jadi yang udah jelas pelaku pasar udah lihat ini jelas resesi gitu. Fed naikkan suku bunga udah jelas kesimpulannya resesi gitu. Ya, jadi dengan resesi ini mereka harus alihkan aset mereka kemana gitu, yang benar. Ya udah jelas kemarin itu tadi pagi saya habis cek, begitu tutup market kita cek juga bentar. Jadi sebenarnya yang paling sampai hari ini yang enggak drop itu market itu adalah emas gitu ya. Emas yang 11 triliun something gitu ya kan. Itu semalam transaksi total market cap-nya ada 12 triliun gitu. Ya. Jadi para pelaku pasar, para hedge funds, paus, orang kaya udah alihkan aset mereka ke emas lebih banyak gitu. Makanya dia nggak jatuh market. Sedangkan yang lainnya semua jatuh. Mau saham apa ambruk semua, kripto juga yang dari market cap hampir 3 triliun, sekarang cuma sisa 800 lebih 900 billion aja gitu ya. Sedangkan emas sampai hari ini paling stabil market cap-nya yang tidak tergerus gitu. Justru semalam biasanya 11, sekian market cap-nya gitu. Semalam dengan transaksi emas akhirnya plus hijau di 13 dolar gitu ya. Jadi transaksi terakhir market cap semalam itu 12 triliun gitu. Jadi banyak yang alihkan ke emas. Karena Pak, ini saya kasih alasannya lagi nanti. Dan ada sebagian juga yang serok emas. Dalam berapa hari ini kan kita lihat volume naik. Kan saya ada bilang dari minggu lalu yang weekend itu, saya kan bilang ini kok volume udah naik-naik gitu. Tapi satu alasan, banyak paus-paus yang udah masuk akumulasi volume naik itu, ada yang saat itu bilang Binance ini itu, sebab nggak juga, banyak juga yang udah masuk itu mereka paus-paus ini alihkan aset. Karena Pak, juga dengan kejadian bank yang lari, berapa bank collapse gitu ya, dan juga aset dibekukan, frozen, yang nggak bisa narik duit gitu. Dan kalau kita lihat kenapa tiba-tiba juga Bitcoin volumenya naik dari minggu kemarin weekend itu, pas kejadian 2 hari sebelum itu kita lihat si Peter Schiff ini yang biasanya dia selalu kontra dengan Bitcoin, dia selalu emas, banknya itu justru dibekukan di Puerto Rico gitu. Ya, dia ngamuk-ngamuk itu kan ada di Twitter, nggak bisa ini, kan dia dibekukan, jadi dicurigai dia ada money laundry lah, banknya segala kriminal. Dia bilang, lu buktikan kalau ada kriminal gitu ya kan, jangan main seenak perut langsung bank gua lu bekukan gitu. Nah, dari kejadian itu orang kaya udah tahu nih, oh, ini bahaya nih kondisi ekonomi sekarang, juga pemerintah udah seenak perutnya gitu. Jadi mereka investor, para paus yang punya invest di mana di negara juga takut kemana nih. Sekarang kondisi gitu, dana gua habis gua jual, gua mau alihkan kemana gitu. Ya kan? Nah, cuma 2 pilihan kalau kita lihat dengan kondisi sampai semalam gitu, yang saya lihat udah jelas alihkan ke emas mereka, dan satu lagi Bitcoin. Karena kenapa? Itu yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dikontrol, tidak bisa disita sama bank atau sama pemerintah. Bitcoin kita simpan di ledger kita, selama kita yang hold, kita punya key password, itu milik kita gitu. Dan emas, jadi udah paling safe buat mereka. Makanya kalau saya lihat kenapa tren semalam justru setelah CPI naik 9,1 justru berbalik arah, emasnya hijau, Bitcoin hijau, para hedge fund, para pos
udah alihkan dana, mereka udah wanti-wanti. Ini bukan hari ini mereka lihat gitu. Mereka udah serok karena ini harga murah. Siapa yang buang barang, mereka serok gitu. Maka volume itu naik terus gitu. Ya. Jadi itu yang ini untuk saat ini saya lihat di situ. Jadi satu kesimpulan untuk emas nih nanti supaya keluar emas akan tertekan juga harga, tapi kalau buat kamu lihat long term tahun depan itu kemungkinan emas juga mungkin sekarang kan drop, emas lagi drop, sebab yang punya duit mau alihkan aset ya ini mungkin masih ada diskon, kita nggak tahu juga bottom aslinya di mana, tapi ini juga buat mereka yang udah paham, udah emas juga tetap akumulasi ya kan. Apalagi yang pegang dolar enak, mereka orang pasti serok. Yang sulitnya saya sekarang misalnya saya mau serok, justru saya pegang yen, yen lagi anjlok sekali. Akhirnya walaupun emas diskon, tapi saya counter dengan harga dolar, emas itu kan tetap mahal gitu, ya kan? Nah, buat mereka yang, nah Indonesia masih enak, belum terlalu ini. Rupiah yang mereka teriak mau 15, belum gimana, jujur ya. Jadi 14.000 something, hampir ke 15.000, anggap itu naiknya belum terlalu gimana lah ya. Kalau dibandingkan kami alami dulu tahun 80-an devaluasi ya, zaman Soeharto atau 97-98 krisis moneter waktu itu dolar dari itu yang parah saya kasih tahu ya. Tapi kalau sekarang itu 14.000 something ke 15 itu boleh katakan sudah sangat bagus pemerintah Indo kontrol ekonominya gitu ya. Kalau dibandingkan dulu, kalau kami mau bandingkan yang sudah pernah ngalami gitu ya. Jadi buat Indonesia, kalian yang ada duit mau serok emas, mau jangan lihat untuk sekarang, tahun depan itu mungkin ya akan kembali lagi, saya yakin di atas 1 juta lagi harga emas gitu ya kan. Sekarang kan berapa, 900 lebih gitu ya, 900-an ribu per gram kalau di Indo, mungkin saya kurang tahu lah kalau di kantor dihitung ke dolar berapa sekarang. Masih enggak inilah, karena pelemahan rupiah belum seperti kami dipegang yen yang lebih parah gitu. Ya, yen sekarang hari ini jadi 138 lagi. Tertekan sekali mata uang yen gitu. Ya. Jadi di situ rupiah akan melemah, semua udah tahu, dolar menguat, ini selain resesi, financial crisis udah menunggu satu-satu negara ambruk. Ya, kita lihat Sri Lanka udah bangkrut. Nextnya sekarang udah pada protes, yang udah nggak ada duit, udah demonstran terus naik gini karena inflasinya udah terlalu tinggi, yaitu di Argentina, Panama, Kenya, Ghana, ini terus. Ini nanti karena mereka juga banyak hutang, menutup hutang dengan dolar makin kuat, udah otomatis mereka harus siapkan duit lebih banyak gitu. Paham kan? Misalnya gini, bukan soal ininya, mereka hutang 1 juta dolar gitu ya. 1 juta dolar kan mereka harus beli dolar dulu gitu, yang biasanya dengan mata uang mereka yang misalnya kita bilang rupiah, 1 dolar 14.600 misalnya, sekarang 15.000, kan jadinya lebih banyak duit lagi rupiah yang harus dikeluarkan untuk bayar hutang misalnya, nutup gitu. Itu negara-negara begitu ya kan. Nah, itu yang akan menjadi financial krisis lagi. Nah, jadi di sini banyak sekali complicated kondisi ini. Jadi kita lihat gimana dia mau ngambil keputusan. Fed-nya udah jelas dia pasti milih inflasi, karena kalau kita lihat dari apa yang dikatakan bulan kemarin, dia nggak peduli apa, tugas dia adalah fight inflation gitu ya. Berarti dia akan siap hadapi resesi kalau benar apa yang dia ini sudah, ya kemungkinan ya 0,75 itu udah pasti di atas meja dia lakukan lagi gitu ya. Atau kalau dia nekat hawkish ya 1%, karena kita nggak tahu lah. Tapi kalau dia kadang ngomong, Fed ini ngomongnya kita kan nggak bisa percaya juga, soft landing yang akhirnya hard landing juga gitu ya kan. Jadi ya kita lihat lah, nggak usah takut. Intinya gini, market ini biarkan dia naik. Kalian jangan tanya, kok udah bisa serok ini itu ya.
kalau saran saya untuk kondisi gini sekarang setelah keluar si Peto, saya lihat kembangan ini, justru saya nggak pengen kalian share altcoin gitu. Kayaknya ya, market ini kalaupun dia naik, mungkin Bitcoin yang naik gitu. Ya, altcoin nggak berapa disentuh. Kalau lihat dengan kondisi gitu, orang mau ngadepi resesi, ya kan? Jadi, eh lihat aja dulu, jangan gegabah. Andai kata market ini kemungkinan hijau, nanti kalau ada mereka mau sorong lagi, sorong baru Anda cicil masuk bear nanti. Ya kan? Kita lihatlah, karena nanti udah jelas market akan turun lagi. Kalau nanti mau pengumuman udah deket-deket FOMC kan dia akan turun lagi. Tapi mungkin dalam beberapa atau lebih kurang seminggu ini mungkin akan dinaikkan dikit ke atas, dihijaukan. Biasa mereka olah market juga para bandar kan. Nah, kita manfaatkan itu. Andai kata benar mereka mau sorong ke atas, baru di atas kita ambil bear. Jadi nggak usah buru-buru mau uh, ambil, istilahnya mau ambil serok koin gitu. Saya rasa jangan dulu. Kalau lihat kondisi ini ya, saya lihat ya. Uh, Sementara ini kita lihat dulu gimana, karena yang pastinya buat keputusan berapa interest rate yang akan dinaikkan bukan kita, tetap keputusan di tangan Jerome Powell gitu ya. Tapi untuk save-nya kita udah jelas lihat dengan inflasi yang begitu tinggi, ya kita ambil satu kesimpulan untuk save-nya itu dia begitu sorong ke atas, ada yang udah ambil bull, ya TP bertahap, ini dia naik, kalau dia sorong lagi, Anda bisa dapat cuan lebih, tapi nanti kalau ambil bear balik gitu, karena udah jelas market akan sebelum pengumuman FOMC ini pasti akan ke bawah lagi gitu ya kan. Ke bawah berapa ya kita nggak tahu, yang penting bisa cuan aja lah ya kan. Cuan tipis-tipis kondisi gitu juga udah oke gitu, yang penting kita tahu momennya gitu ya. Terus satu lagi ada yang nanya, kau gimana Celsius ini? Itu sedikit saya kasih bahas. Ya, Celsius diberitahu udah file bankruptcy. Ya, jadi file bankruptcy dia karena saya tahu dia kalau dia Celsius itu kan headquarternya, kantor pusatnya di New Jersey, Hoboken. Saya tahu Hoboken, saya pernah kerja daerah sana. Itu Hoboken daerah orang kaya. Kalau Hoboken itu tempat tinggal orang kaya gitu, North Jersey gitu ya. Nah, kalau namanya mereka file bankruptcy Chapter 11 untuk state New Jersey atau New York hampir sama gitu. Dia punya ketentuan itu. Ya, buat Anda yang staking kayaknya wassalam lah ya. Dengan ini, maaf bukan saya ini kan, saya mau kasih tahu sebab itu udah wassalam gitu. Dia udah file bankruptcy, jadi udah ketahuan dia yang untuk staking nggak ini. Dia file bankruptcy, dia akan nanti pemerintah yang nangani bankruptcy akan datang, akan hitung aset dia ada berapa ya kan. Kamu masih ada dana berapa, nah terhutang berapa, kamu hutang siapa. Nah, itu nanti baru dihitung. Setelah itu orang pemerintah yang nangani bankruptcy ini akan duluan mereka bayar, mereka cover itu yang misalnya institusi, misalnya si Celsius ini ada hutang bank kayak ya, hutang siapa gitu, orang pemerintahan gitu atau bank, institusi, itu duluan di cover, ditutup ya. Itu kalau memang ada dana. Nah, itu buat yang istilahnya grade 1 yang secure gitu ya. Nah, seperti yang kalian yang staking gitu, itu yang bottom gitu, biasa udah nggak dapat gitu. Itu Anda mau nuntut mau apa gitu, udah. Jadi dia pinter sih, kalau saya lihat ini si Celsius dia pinter. Kemarin itu dia berusaha, dia tutup dulu yang memang bisa jerat dia dihukum, misalnya AAV itu yang terdaftar di pemerintah gitu ya, mungkin mereka punya izin usaha gitu ya, compound, dia tutup yang gitu. Karena kalau yang begitu nuntut dia diperkarakan, itu dia besar kemungkinan masih bisa masuk jail gitu ya. Maka dia ada pinter. Nah, tapi kalau yang staking ini gitu, itu Anda tutup, misal kan Anda tahu yang YouTuber Bitboy itu tuntut dia, Bitboy ada 3 juta katanya, 3 juta ETH dia stake
staking di sana kan dia tuntut. Nah, model yang begitu kayak BitBoy itu udah nggak harap. Anda tuntut juga nggak bakal menang, nggak dapat gitu. Ya, misalnya ya andai kata ada sisa gitu ya setelah duitnya, saya baca berita dia masih ada 137 million katanya asetnya gitu ya. Andai kata dia udah tuh ya, andai kata ada sisa misalnya cuma 10.000, ya si BitBoy atau yang lain-lain yang nuntut, kan banyak yang nuntut tuh ya, yang stake itu dibagi. Mungkin Anda cuma dapat berapa, $1, atau misal udah habis nutup itu nggak cukup, ya Anda udah nggak dapat gitu. Ya, jadi ada subscriber saya yang kemarin tuh bilang dia ada staking lumayan BNB, dengan sorry, saya rasa Anda udah harus ikhlaskan gitu. Ya, karena setahu saya yang gitu, kalau udah file bankruptcy, Anda jangankan Anda gitu, yang BitBoy aja yang nuntut gitu, saya yakin dia nggak akan menang, nggak akan dapat apa-apa gitu, ya kan? Karena dia udah file, gua udah nggak ada, gua serahin ke pemerintah yang atur pembayaran gitu. Sedangkan aturan pemerintah itu akan dibayarkan kepada institusi atau perusahaan-perusahaan bank-bank yang terdaftar dulu, yang legal, yang tapi kalau yang kayak Anda staking yang unsecure gitu, yang deposit gitu, itu tipis kemungkinan dapat lagi ya. Jadi begitu aja video saya hari ini yang saya sampaikan. Market mari kita lihat, kayaknya masih ada kesempatan hijau. Seperti saya bilang kemarin itu tren agak berubah, di Kamis dia hijau, ternyata benar hijau lagi dia. Jumat nanti kita lihat besok gimana. Inilah kalau dia sorong ke atas lagi, kita cicil-cicil bear lah, karena nanti kan 2 minggu ke depan itu juga nanti sebelum pengumuman itu pasti market udah dibawa ke bawah lagi gitu, ya kan? Tapi dibawa ke bawah pun saya nggak yakin seperti yang orang harap-harapkan mau ke 10.000, ke 12.000. Kalau kita lihat dari semalam itu udah ada yang nahan juga. Saya lihat orang kaya juga yang tahu begitu ada bantingan mereka akan serok, karena seperti yang saya bilang, orang kaya ini para paus sekarang dua yang bisa mereka mau simpan aset mereka biar nggak ketahuan pemerintah, nggak ada yang bisa curi, yaitu emas, perak, sama Bitcoin gitu. Kemungkinan di situ ya. Jadi saya rasa untuk saat ini kalau lihat dengan keadaan gitu, BTC mau dibuang sampai kemana juga nggak ini gitu ya. Ya kita lihat lah ya. Namanya juga analisa, bukan apa yang saya sampaikan berarti satu kepastian, tidak ada yang pasti ya. Analisa selalu akan ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu ya. Oke, begitu aja video saya hari ini. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.